Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat Muslim, umat Islam memiliki pedoman Al-Quran yang di dalamnya banyak sekali peringatan tentang larangan-larangan yang terkandung. Salah satu peringatan yang disampaikan dalam Al-Quran dan harus kita ambil hikmahnya. Dalam Al-Quran dituliskan ada 3 golongan wanita yang dikutuk dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan kemungkaran yang tidak bisa dimaafkan. Siapa sajakah 3 wanita itu? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat, Allah sangat membenci perbuatan tercela. Untuk itu, Allah telah memberikan panduan lengkap dalam Al-Quran agar umat Islam bisa terhindar dari perbuatan tercela. Betapa ngerinya kalau sampai Allah mengabadikan nama seseorang sebagai contoh manusia yang ingkar terhadap perintahnya. Berikut ini 3 wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, Wahilah. Wahilah adalah istri Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun bersuamikan utusan Allah, Wahilah tidak berpegang atas ajaran suaminya. Selama Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, banyak yang tidak mau mempercayai kata-katanya, termasuk Wahilah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Wahilah bukan hanya tidak mempercayai, malah mengajak orang-orang untuk memboikot usaha Nabi Nuh alaihi salam dan membujuk mereka agar tertarik untuk tidak mempercayai kata-kata suaminya sendiri dan mengatakan suaminya sudah gila dan ingin merendahkan derajat Nabi Nuh alaihi salam. Namun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyelamatkan pengikutnya yang sedikit, Nabi Nuh tetap mencoba membujuk istrinya, namun tetap saja gagal. Lalu atas perbuatannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahilah disifatkan sama seperti orang kafir walaupun bersuamikan seorang utusan Allah di muka bumi ini. Kedua, Wailah. Wailah adalah istri Nabi Lut alaihi salam, Rasul yang diutus kaum Sodom, kaum yang mengamalkan cara hidup homoseksual. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom ini merupakan kaum pertama yang berani mendatangi sejenis, atau zaman sekarang disebut LGBT. Bahkan ada pula dari mereka yang tidak segan untuk memakai pakaian lawan jenisnya. Nabi Lut berusaha berdakwah, namun tidak berhasil. Beliau merasa sangat sedih melihat reaksi kaumnya sendiri dan berdoa untuk diturunkan azab pada mereka. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil untuk bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam dalam paras menyerupai lelaki tampan. Ketiga laki-laki itu ke rumahnya secara sembunyi. Karena Nabi Lut tidak menerima tamu laki-laki, Wailah yang bertanggung jawab untuk melindungi rahasia Nabi Lut alaihissalam tiba-tiba menyelinap keluar dan memberitahu tentang kumpulan lelaki tampan itu di rumah mereka. Pengkhianatan Wailah inilah yang merupakan perilaku tercela, yang membuktikan dirinya tidak lagi dapat melindungi hal-hal rumah tangga mereka berdua dan mendurhakai suami sendiri. Ketiga, Arwa bin Harb. 2 wanita sebelumnya mempunyai status sebagai istri seorang rasul. Arwa bin Harb atau Ummu Jamil adalah bibi Nabi Muhammad SAW. Arwa adalah anak dari Harb bin Umayyah, ketua orang Mekah dan adik Abu Sofyan, salah satu penantang kuat ajaran Islam sebelum menerima Islam sepenuh hati. Hidup Arwa sangat dipengaruhi suaminya, yaitu Abu Lahab, paman dari Rasulullah. Seperti yang kita tahu, Abu Lahab terkenal sebagai salah satu seorang penantang Islam yang paling kuat. Otomatis Arwa turut ikut mendorong perjuangan suaminya melalui berbagai cara. Dia akan bertindak meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang biasa digunakan Rasulullah untuk menyakitinya. Berbohong dan menfitnah sudah menjadi makanan dan usahanya sehari-hari untuk merendahkan martabat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah, di mana Allah akan meletakkan mereka suami istri sebagai penghuni neraka, Arwa murka dan ia mengumpulkan biji batu untuk dilemparkan ke Rasulullah. Ketika Arwa menuju ke tempat Rasulullah, ia hanya melihat Abu Bakar dan berpesan agar Rasulullah berhati-hati karena ia akan memecahkan mulut Rasulullah dengan batu-batu itu. Arwa tidak tahu jika Rasulullah ada di sebelah Abu Bakar karena pandangannya sudah ditutupi oleh Allah. Sahabat,
Dari kisah tadi kita dapat mengambil ibroh, pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh secara langsung dalam Al-Quran bagaimana perbuatan tercela dan menentang Allah serta Rasulullah akan mendapatkan murka Allah. Semoga sahabat dan kita semua terhindar dari sifat tercela sehingga terhindar dari siksa neraka dan layak mendapatkan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.